Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Liza Yolanda. Ibu merupakan guru bidang studi matematika kalian. Saat ini kita belajar secara daring ya, karena kondisi tidak memungkinkan. Nah, di video ini kita akan membahas materi pola bilangan. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Pada video ini akan membahas tentang satu modul pola barisan, di mana pertama-tama kita akan belajar tentang topik mengenal pola di sekitar kita. Nah, perhatikan gambar ini. Kalau kalian jalan-jalan ke taman bunga, mungkin kalian akan perhatikan beberapa bunga dengan jumlah kelopak yang berbeda. Di sini kakak sudah susun. Lihat untuk yang pertama. Ada berapa jumlah kelopaknya? Hanya satu. Lalu yang kedua, nah untuk satu bunga ini terdapat 2 kelopak. Lalu ini 1, 2, 3. Ada 3 kelopaknya. Lalu yang terakhir di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah kelopaknya. Kira-kira barisan bunga ini apakah membentuk suatu pola? Jawabannya iya. Kenapa Kak? Kok bisa? Perhatikan ya. Di sini 1, 2, 3. 3 kita dapatkan dari 1 ditambah 2. Lalu di sini ada 5. 5 kita dapatkan dari 2 ditambah 3. Kalau mau taruh satu bunga di sini, kira-kira harus menaruh bunga dengan jumlah kelopak berapa ya? Gampang. Caranya tinggal 3 ditambah 5. Jadi nanti akan menaruh satu bunga dengan jumlah kelopak 8. Begitu ya. Kita perhatikan untuk barisan selanjutnya. Di sini ada satu bunga dengan jumlah kelopaknya 8. Lalu di sini jumlah kelopaknya 13, 21, dan 26. Apakah susunan ini membentuk suatu pola? Jawabannya juga iya. Kenapa? Di sini 8, 13. Artinya kita harus jumlahkan dengan 5. Lalu di sini 13, 21. Maka kita harus jumlahkan dengan 8. Selanjutnya, di sini 21, 26. Maka penjumlahannya adalah 5. Kira-kira berapa jumlah kelopak bunga kalau kalian ingin menaruh di sini? Pikirkan ya. Selanjutnya susunan permen. Kira-kira permen ini membentuk suatu pola atau tidak? Perhatikan ya. Yang pertama jumlahnya hanya 1. Lalu yang kedua jumlahnya 3. Lalu yang ketiga jumlahnya 5. 1, 3, 5. Ini merupakan bilangan ganjil. Benar ya? Maka berapa jumlah permen di sini? Jawabannya gampang. 7. Begitu ya? Oke, karena kalian sudah paham tentang pola di sekitar kita, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar susunan noktah atau bulatan berikut ini. Ini ya gambarnya. Apakah gambar berikut membentuk pola bilangan? Nah, kalau diperhatikan di sini jumlah noktahnya 2. Lalu di sini 6, di sini 12, dan di sini 20. Bagaimana bentuk polanya? Oke. Untuk susunan yang pertama, susunan 1. Nah, di situ ada satu baris. Satu baris dengan 2 noktah. Oke. Selanjutnya, susunan yang kedua. Di situ ada 2 baris. 2 baris dan masih 3 noktah. Bagaimana susunan yang ketiga? Nah, di situ terdapat 3 baris. Dan masing-masing barisnya terdiri dari 4 noktah. Untuk yang 4
ada 4 baris dengan 5 noktah. Bagaimana? Kalian sudah melihat polanya? Untuk susunan 1 baris, 2 noktah. Bagaimana 4? 4 baris, 5 noktah. Kalau katanya, apakah membentuk suatu pola? Jelas, iya. Kalian akan mendapatkan jawaban saat kakak tanya, ada berapa jumlah noktah saat susunan ke 100? Mudah, Kak. 100 baris dengan 101 noktah. Tinggal kalian kalikan ya. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita akan membahas topik tentang menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Perhatikan ya. Nah, untuk yang pertama, pola barisan bilangan ganjil. Tentu kalian sudah paham, apa itu bilangan ganjil? Kalau kakak tuliskan, bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kita bisa menuliskan suku ke N, atau biasa kita tulis dengan UN. Suku ke N dengan N bilangan asli, ini dia. UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Sehingga kalau nanti kakak tanyakan, suku ketiga dari barisan bilangan ganjil seperti apa ya? Maka kalian bisa menggunakan rumus UN ini. Oke, tadi kakak tanyakan U3, suku ketiga ya. Maka 2 dikali 3 dikurang 1. Berapa ini? 2 kali 3, 6 dikurang 1. Hasilnya 5. Nah, inilah merupakan suku ketiga dari pola barisan bilangan ganjil. Ini dia ya, suku ketiganya. Selanjutnya, bagaimana kalau kakak punya pola barisan bilangan genap? Kalian bisa menuliskan suku ke N atau UN sama dengan 2 kali N. Oke, kita tuliskan lagi. Ada bilangan genap di sini, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bagaimana kalau kakak tanya suku kelima? Oke, kita bisa tulis U5 sama dengan pakai ini 2 dikali 5. Oh, suku kelimanya adalah 10. Mudah ya. Selanjutnya, ada pola barisan aritmetika. Apa itu pola barisan aritmetika? Oke, kita lihat dulu rumusnya seperti apa sih. Di sini ada UN sama dengan A, merupakan suku pertamanya, ditambah M dikurang 1 dikali B, di mana B merupakan bedanya. Oke, kakak contohkan untuk pola barisan aritmetika. Misalnya kakak punya 1, lalu 5, lalu 9, lalu 13, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan suatu pola barisan aritmetika. Kenapa? Nah, kita katakan suku pertamanya atau A adalah 1. Sementara bedanya seperti apa? Bedanya itu kalian bisa lihat dari 1 ke 5. Maka kalian membutuhkan ditambah 4 seperti ini. Lalu 5 ke 9. Nah, ini bisa kalian tambahkan 4 lagi ya. Begitu pula 9 ke 13, kalian tambah dengan 4. Maka B atau beda bisa kita tuliskan B sama dengan 4. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau kalian mau menentukan suku ke N-nya, bisa dipakai rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Seperti itu. Selanjutnya ada pola barisan geometri. Apalagi nih Kak? Perhatikan. UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. Di mana A masih sama, yaitu suku pertamanya. Dan R merupakan rasionya. Rasionya itu apalagi nih Kak? Oh, dia agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau tadi B di sini, sementara di sini R. Kakak contohkan. Misalnya suku pertamanya 1 lagi, lalu 3, lalu 9, lalu 27. Nah, maka bisa kita katakan suku pertamanya A sama dengan 1. Sementara rasionya bisa kalian dapatkan dari 1 ke 3
kalian kalikan 3, di sini 3 ke 9, kalian bisa kalikan dengan 3 lagi, begitu pula juga 9 ke 27, kalian kalikan 3 lagi. Maka kalian bisa tulis R di sini sebagai rasio R sama dengan 3. Dan kalian bisa melihat UN-nya atau suku ke N-nya dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Bagaimana? Mudah ya? Agar lebih mantap lagi pemahamannya, silahkan kalian putar ulang lagi videonya dan jangan lupa kerjakan kuisnya.